Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Erwin tahu bahwa yang datang itu adalah ayahnya juga. Gambaran wajah yang diberikan Marina memang persis seperti wajah almarhum ayahnya. Hilman yang mengenal ayah Erwin juga tahu bahwa dialah yang datang itu. Dan Hilman juga teringat akan apa yang dikatakan Nyonya Poniman dalam omong-omong mereka pagi itu. Dia bercerita tentang seorang anak yang amat disayanginya. Saya tak mengerti apa maksudnya, kata Marina, istri Poniman. Erwin merasa betapa kian sempit dunia ini baginya, dan dia merasa pula bahwa kejadian-kejadian buruk dan mengerikan masih akan datang lagi. Karena cerita Marina dicemoohkan orang, ada yang sombong mengatakan mau membelah kepala harimau manusia itu kalau bertemu dengan dia. Marina istri Poniman yakin kini bahwa orang tidak boleh ngomong sembarangan mengenai harimau manusia atau manusia harimau itu. Ia telah mengalaminya. Dialah yang mengatakan kemarin ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dia jadi gelisah. Oleh dokter diberi obat penenang. Fisik dia tidak mengalami apa-apa, tetapi jiwanya terasa goncang. Selain dokter, beberapa dukun juga dipanggil. Di antaranya seorang wanita tua yang terkenal punya ilmu gaib yang hebat sekali. Dia meminta sebuah mangkok besar dengan air putih, ditambah sebuah limau purut dan kembang 3 warna. Mungkin ada orang yang mentertawakannya, tetapi dia mengerjakan kemahirannya dengan serius. Karena dia mengenal dunia dari segi berbagai macam kegaiban dan keajaibannya. Poniman, Hilman dan istrinya juga hadir ketika dia duduk menghadapi air putih di dalam mangkok itu. Mereka perhatikan nenek itu memotong-motong jeruk. Sekeping demi sekeping, jeruk itu dijatuhkan ke dalam air. Ada yang jatuh tenang, ada yang berjungkil balik beberapa kali. Aneh, semua orang yang ada di situ menyaksikan keanehan ini. Mereka semua diam, tegang, ada yang berdiri bulu kuduknya. Satu dari potongan jeruk purut itu malah tenggelam sampai ke dasar mangkok. Kemudian wanita tua itu membaca-baca mantra, terdengar pelan, dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang itu. Kemudian mata dukun itu melihat keliling, satu persatu wajah hadirin diperhatikannya. Kemudian dia menggelengkan kepala. Apa kehendakmu, nenek? Tanyanya memandangi air itu. Sebuah kepingan jeruk terbalik. Hawa panas di dalam ruangan itu mendadak menjadi dingin. Lebih dingin daripada sebuah kamar yang diberi alat pendingin. Boleh kupinta agar nenek tidak menakut-nakuti penghuni rumah ini lagi? Tanya perempuan berilmu itu. Air di dalam mangkok itu bergoncang-goncang, bagaikan ombak di dalam danau oleh tiupan angin kencang. Dan satu suara terdengar di dalam ruangan itu. Suara harimau itu menggeram. Hanya sekali. Maafkanlah dia, kata perempuan tua itu. Hawa dingin tadi hilang, kembali seperti biasa. Perempuan itu terus membaca-baca lagi, dan puluh mulai membasahi mukanya, kemudian mengucur dari dahinya. Bajunya pun kelihatan jadi basah. Setelah itu, barulah dia mengangkat mukanya. Ada yang salah omong, semacam tak percaya akan adanya nenek. Dia menunjukkan diri kepada orang yang ingin melihat dia. Nenek itu tidak marah, tetapi tidak senang ketika dikatakan tadi agar dia jangan menakuti. Kata nenek, dia bukan menakuti. Dia hanya menunjukkan
bahwa dia memang ada. Kehadirannya di dunia ini harus diakui. Begitulah keinginannya. "Sayalah yang bersalah," kata Marina tanpa ditanya. "Saya minta ampun kepada nenek," katanya tanpa diajari. "Sediakanlah 7 butir telur ayam dan semua harus dari ayam yang berbulu hitam," kata nenek tua itu. "Apalagi?" tanya Poniman yang kelihatan mau mematuhi permintaan nenek melalui dukun itu. "Kalau ada 7 buah jambu kelutuk," kata perempuan tua itu. Aneh, tetapi itulah saja permintaan dukun itu, untuk disajikan bagi manusia harimau Jalubuk. Namun kalau orang mengetahui bahwa jambu kelutuk merupakan buah kesukaannya di masa ia masih hidup dulu, permintaan itu bukan sesuatu yang harus diherankan. "Harus kami apakan telur dan jambu itu?" tanya Poniman. "Taruh di piring, letakkan di dalam sebuah kamar terkunci," jawab perempuan tua itu. "Di dalam kamar tamu boleh, kebetulan kamar itu kosong." "Boleh saja," kata nenek dukun itu. Seorang keluarga Poniman yang juga melihat segala keajaiban itu bertanya, apakah bisa dipinta kepada nenek agar ia meninggalkan daerah itu, supaya penduduk merasa tentram. Wanita itu menggumankan mantera lagi. Mungkin dia mendengar jawaban makhluk halus yang tak kelihatan itu. Jawabnya, "Tidak mungkin ada orang yang disayang dan mau dilindunginya di daerah ini." Hilman tahu siapa yang dimaksud, tetapi ketika dukun itu bertanya dengan bahasanya siapa yang disayanginya itu, Jalubuk tak mau menerangkannya. Dukun itu pun tak tahu. Hilman merasa lega, karena orang tidak tahu bahwa sahabatnya itulah yang dimaksud. Bagaimanapun, ia sayang kepada kawannya itu, dan sepanjang tahunnya, harimau itu tidak akan mengganggu siapapun yang tidak menggoda dia atau anaknya. Apa yang dikatakan oleh dukun itu diturut oleh Poniman. Telur dan jambu, masing-masing 7 buah, diletakkan di kamar tamu yang kosong, lalu dikunci dari luar.